Wah. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu bapak, saudari dan saudara, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kembali bersama saya Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi hari ini, Senin 16 Desember 2024, pada Pekan Advent ketiga. Saudara dan saudari yang terkasih, mari kita mengawali hari yang baru ini dengan mempersembahkan intensi-intensi pribadi kita sambil kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur atas terang-Mu yang menuntun kami dalam kegelapan. Kuatkanlah kami untuk menapaki jalan-Mu dengan mengutus Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus masuk ke Bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberikan jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini mengenali otoritas Yesus dalam hidup kita. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam perikop Injil yang kita dengarkan bersama, kita mendengar bagaimana para imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi mempertanyakan otoritas Yesus ketika ia mengajar di Bait Allah. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberi kuasa itu kepadamu?" Saudari dan saudara, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan ahli-ahli Taurat atau imam-imam kepala ini. Yesus justru berbalik bertanya kepada mereka tentang baptisan Yohanes. Apakah itu berasal dari manusia atau berasal dari Allah? Mereka tidak mampu menjawabnya, dan Yesus pun tidak menjelaskan secara langsung otoritas Dia ketika Ia mengajar dan melakukan hal-hal yang besar di tengah-tengah bangsa Yahudi. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita merenungkan bagaimana kita mengenali otoritas Yesus dalam hidup kita. Untuk mengenali otoritas Yesus, pertama-tama kita harus melihat karya-karya dan tindakan-tindakan Yesus. Saudari dan saudara, Yesus menunjukkan otoritasnya bukan hanya melalui kata-kata belaka, bukan hanya sekedar mewartakan kabar gembira, tetapi juga Ia nyatakan kabar gembira itu melalui tindakan-tindakan dan karya-karya nyata, melalui penyembuhan-penyembuhan orang sakit, mengusir roh jahat, mengampuni dosa,
bahkan membangkitkan orang yang mati. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengenali otoritas Yesus itu melalui karya-karyanya dalam hidup kita, yang sampai hari ini terus berlangsung. Kita bisa mengalami otoritas Yesus itu melalui mujizat-mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam penghiburannya di saat kita mengalami kesulitan, dan juga dalam bimbingan-bimbingan Roh Kudus-Nya melalui firman-firman yang kita dengar dan kita renungkan, dan juga melalui sakramen-sakramen gerejanya yang kudus. Saudara dan saudari yang terkasih, sahabat Silimo Katolik dimanapun Anda berada, untuk mengenali otoritas Yesus dalam hidup kita, pertama-tama kita harus memiliki kerendahan hati untuk menerima otoritas Yesus. Para imam-imam dan juga tua-tua bangsa Yahudi tidak mampu menerima otoritas Yesus karena hati mereka yang keras dan penuh dengan kesombongan. Mereka merasa memiliki kuasa agama, sehingga sulit bagi mereka untuk mengakui Yesus sebagai Mesias. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam hidup kita, mengenal otoritas Yesus membutuhkan kerendahan hati untuk tunduk pada kehendak-Nya, bahkan ketika itu bertentangan dengan keinginan kita sendiri. Saudari dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, konsekuensi yang mau tidak mau kita harus terima ketika kita dengan rendah hati membuka diri kita untuk menerima otoritas Yesus dalam hidup kita, ialah kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Yesus. Mengenal otoritas Yesus berarti kita mengizinkan Dia memimpin hidup kita. Ini melibatkan ketaatan yang total dan juga pengorbanan dan juga perubahan hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus menghendaki agar kita hidup sesuai dengan firman-Nya, mencintai sesama dan menjadi saksi kasih Allah di dunia ini. Saudara dan saudari yang terkasih, masa Advent yang saat ini kita sedang lalui bersama mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana kita memberikan diri kita, mempercayakan hidup kita kepada otoritas Yesus. Semoga melalui renungan ini, kita semakin mengenali otoritas Yesus dalam hidup kita, menerima otoritas-Nya, dan dengan rendah hati kita mau menyelaraskan seluruh hidup kita, karya kita dengan kehendak Allah. Semoga dengan demikian kita semakin siap untuk menyambut kelahiran Yesus dalam hati, hidup, dan keluarga kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita akhiri renungan kita dengan doa dan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sabda ilahi-Mu yang telah kami dengar dan renungkan membawa kesegaran iman bagi kami. Ajarilah kami mengasihi sesama kami, sambil mengharapkan sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, karya pelayanan kita, intensi-intensi kita, semua mereka yang kita kasihi dimanapun mereka berada, selalu dan senantiasa dibimbing, dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.